Film yang berjudul The Way Home menceritakan tentang kehidupan antara seorang anak kota dengan seorang nenek di desa. Seorang cucu laki-laki itu bernama Sang-woo. Dia dititipkan ke neneknya bernama Kim Yul-bun. Ibunya sengaja nitipin anaknya karena dia ingin mencari pekerjaan baru karena dia bercerai dengan suaminya dan tokonya bangkrut. Neneknya ini tidak bisa bicara tapi bisa mendengar. Karena Sang-woo biasa hidup serba mewah dan instan, hal tersebut membuatnya merasa berat hidup di desa yang serba kekurangan. Nah, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai pada saat Yu Sang-ho lagi di perjalanan bersama Sang-woo untuk pergi mengunjungi neneknya di sebuah desa. Sepanjang perjalanan, Sang-woo ini asik sendiri dengan mainannya. Dia terlihat sangat tidak nyaman berada di dalam bis yang kotor, ramai, dan berisik. Nah, pas sampai di sana, ibunya memperkenalkan Sang-woo ke neneknya bahwa dia adalah cucu laki-lakinya. Dan ibunya minta maaf karena selama ini dia nggak pernah mengunjungi neneknya sampai-sampai neneknya ini nggak tahu kalau sang anak sudah bercerai dengan suaminya beberapa tahun yang lalu. Ibunya ini tadinya punya toko tapi bangkrut dan kelilit utang juga. Nah, keadaan inilah yang membuat ibunya menitipkan Sang-woo kepada sang nenek. Setelah ibunya ngejelasin maksud dan tujuan ke neneknya Sang-woo, ibunya nyuruh Sang-woo menyapa neneknya. Tapi dia nggak mau nyapa. Sampai pas neneknya mau nyentuh Sang-woo aja, dia langsung menghindar karena dia bilang kalau neneknya kotor. Jadi dia kayak jijik gitu sama neneknya. Ibunya juga membawa oleh-oleh untuk neneknya, yaitu pakaian dalam dan makanan untuk orang lanjut usia. Ternyata Sang-woo juga bawa makanan untuk dirinya sendiri. Ya, makanan instan gitu, kayak minuman soda, cemilan, makanan kaleng, dan lain-lain. Jadi dia itu cuma mau makan makanannya sendiri. Gak lama kemudian, ibunya langsung pamit pulang. Neneknya ini udah nyuruh ibunya Sang-woo untuk menginap dulu di sana. Mungkin karena neneknya ini masih kangen kali ya. Tapi ibunya gak mau nginap dan buru-buru pulang. Ibunya juga memberi pesan ke Sang-woo untuk selalu mendengarkan neneknya untuk menjadi anak laki-laki yang baik. Dan akhirnya tinggallah sang cucu dengan neneknya. Awal-awalnya Sang-woo gak mau dipegang sama neneknya. Terus juga dia ngata-ngatain neneknya lambat, bodoh, orang bisu bodoh, orang tuli lambat. Tapi hebatnya sang nenek tetap sabar dan tidak memperdulikan kata-kata cucunya itu. Meskipun kita tahu bahwa itu sangat menyakitkan. Apapun perbuatan baik neneknya, Sang-woo ini gak pernah ngeladenin. Dia selalu berbuat apapun sesuka hatinya. Tapi saking sayangnya si nenek ini, pas Sang-woo lagi ingin buang air besar, neneknya sampai nyuruh Sang-woo untuk buang air besar di dalam guci. Neneknya juga sabar nungguin dia sampai selesai. Neneknya juga yang ngebersihin bekas kotorannya itu. Keesokan harinya neneknya ini mau ngambil air yang jauh lokasinya dari kediamannya. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki bernama Cheol-yi yang ngasih sesuatu ke neneknya itu. Dia ngelihat ada Sang-woo, terus dia nanya, apakah dia cucu laki-lakimu? Dan neneknya ngajak Cheol-yi berkenalan dengan Sang-woo. Pas Sang-woo lagi dideketin sama dia dan dia ngajak main, dia juga udah nawarin untuk main ke rumahnya. Tapi Sang-woo ini kelihatan banget kalau dari mukanya itu dia gak suka diajak main sama orang sana. Karena dia gak punya teman di sana, akhirnya dia cuma main sendirian. Main Game Boy sendirian, main sepatu roda sendirian, main robot-robotan sendirian. Pokoknya dia main serba sendirian. Perlahan Sang-woo mulai luluh nih, dia udah mau ngeladenin neneknya meskipun dia lagi main Game Boy. Pas neneknya minta tolong masukin benang ke jarum, dia tetap mau ngelakuinnya. Habis itu dia main game lagi. Gak lama kemudian neneknya minta masukin benang ke jarum lagi. Meskipun Sang-woo ngeluh dan kesel karena lagi main game digangguin, tapi dia tetap mau nolongin neneknya. Dan ya lanjut main lagi deh dia. Tapi gak lama kemudian pas dia lanjut main game, malah Game Boy-nya tiba-tiba mati. Ternyata baterainya habis. Keesokan harinya pas neneknya lagi masak, Sang-woo tiba-tiba minta uang untuk beli baterai. Tapi neneknya gak punya uang. Terus pas neneknya lagi nyuci baju dan peralatan makan di pinggir sungai,
Sangwoo tetap nyamperin neneknya untuk minta uang dan dia akan bilang ke ibunya untuk ganti uang neneknya itu. Padahal neneknya ini bukan mau minta ganti atau nggak mau ngasih, tapi karena emang neneknya bener-bener lagi nggak ada uang. Malah neneknya dikata-katain dan didorong sampai hampir jatuh gitu. Terus neneknya tetap lanjut nyuci dan Sangwoo langsung balik ke rumah neneknya. Dia bongkar lemari neneknya itu untuk nyari uang tapi nggak nemu juga. Pas neneknya sampai rumah dan membawa cucian yang sudah bersih, tiba-tiba Sangwoo keluar dan nendang sebuah barang sampai barang itu pecah dan hancur berantakan. Tapi ya neneknya nggak marah. Sampai suatu hari neneknya lagi tidur, Sangwoo mencuri tusuk konde neneknya untuk ditukar dengan baterai di toko. Akhirnya dia berjalan jauh untuk mencari toko yang menjual baterai, tapi beberapa toko yang dia kunjungi nggak ada yang menjual baterai yang dia cari. Pas Sangwoo lagi ada di suatu toko dan dia lihat-lihat barang di toko itu, Sangwoo memberikan tusuk kondenya ke si penjaga toko itu. Tapi penjaga toko itu nggak mau nerima pembayaran pakai tusuk konde. Akhirnya dia dipukul tuh pakai tusuk konde itu, terus mengusirnya. Aduh, lagian ada-ada aja sih dia. Habis itu Sangwoo pun langsung lari dari toko itu dan dia langsung pulang. Pas dia udah ketemu sama neneknya, Sangwoo ini diem aja. Kelihatan sih kayaknya dia tuh kayak ngerasa bersalah karena dia udah nyuri tusuk konde neneknya yang akhirnya neneknya make sendok sebagai pengganti tusuk kondenya itu. Tapi lagi-lagi neneknya nggak marah sama sekali ke dia. Neneknya tetap sabar, tetap ngelakuin aktivitas seperti biasa, nyuci, ngejemur baju, masak, dan lain-lain. Nah, pas neneknya abis ngejemur baju dan Sangwoo lagi tidur, terus tiba-tiba hujan nih. Sangwoo terbangun karena hujan lebat dan dia ngeliat ada jemuran. Akhirnya dia ngangkatin jemuran itu. Awalnya dia cuma ngangkatin baju dia aja, tapi tiba-tiba dia berpikir. Akhirnya dia ngangkatin baju milik neneknya juga. Gak lama kemudian hujannya reda. Terus Sangwoo jemur baju itu lagi, tapi susunan bajunya ngacak. Gak kayak pas awal neneknya jemur. Pas dia sadar, akhirnya dia benerin jemurannya seperti susunan awal. Jadi dia itu kayak gengsi gitu. Kan dia awalnya gak suka sama neneknya, tapi sekarang dia udah mulai luluh. Cuman dia tuh gak mau ketahuan sama neneknya kalau diem-diem dia suka bantuin neneknya itu. Gak lama kemudian neneknya nyamperin dia dan nawarin makan. Sangwoo mau makan apa? Dia malah jawab kalau dia mau makan pizza, burger, dan ayam Kentucky. Tapi neneknya hanya mengerti kata chicken yang dimaksud Sangwoo. Sangwoo pun seneng dong dan menganggap bahwa neneknya paham kalau dia itu mau ayam Kentucky. Akhirnya neneknya pergi ke pasar dengan membawa melon hasil panennya untuk ditukarkan dengan ayam. Neneknya pun kemudian pulang ke rumah dari pasar dengan menerobos hujan lebat. Setelah ayamnya dimasak, Sangwoo kecewa banget karena ayam tersebut bukan digoreng, melainkan direbus. Wah, langsung dong dia ngatain ayam masakan neneknya itu menjijikan. Terus dia juga nangis sejadi-jadinya. Gak mau makan, terus juga makanannya ditumpahin. Dengan sabar, neneknya ngebersihin makanan yang dia lempar. Tapi pada akhirnya dimakan juga pas tengah malam dia terbangun karena dia lapar tuh seharian gak makan. Keesokan harinya sang nenek jatuh sakit karena sehari sebelumnya kan dia kehujanan. Sangwoo pun melihat neneknya sakit, langsung mengompres neneknya dengan handuk kecil hangat dan menyelimuti seluruh badan neneknya itu. Kemudian Sangwoo mempersiapkan makan pagi dari sisa ayam kemarin yang direbus untuk neneknya. Habis itu dia iseng keluar rumah ke lapangan dekat rumahnya. Dia ngeliat ada seorang gadis yang lagi main sama anak laki-laki yang waktu itu anjingnya dia tendang, yang bernama Cheol-yi. Dan gadis itu bernama Haeyeon. Nah, pas dia lagi di sebelah gadis itu, dia gak sengaja nginjek mainan punyanya Haeyeon. Gadis itu pun marah dan ngata-ngatain Sangwoo. Akhirnya dia pun pulang. Kasih sayang neneknya lama-kelamaan membuat Sangwoo luluh hatinya. Tiba-tiba dia mau ikut dengan neneknya pergi ke pasar. Perjuangan neneknya berjualan dengan menunggu kendaraan yang lama datangnya. Terus juga pas di sana dia ngelihat neneknya menjual melonnya dengan susah payah di pinggir jalan pasar, yang kemudian uang hasil jualannya digunakan untuk membelikan Sangwoo sepatu baru
dan memberi Sangwoo makan enak di sebuah restoran. Padahal neneknya di sana cuma mesen minum doang sambil ngeliatin Sangwoo makan enak. Setelah itu mereka ke terminal untuk naik bis, tapi anehnya neneknya ini udah naik bis tapi turun lagi, kayak lagi milih bis dan nyari sesuatu. Nah, pas naikin bis yang terakhir, supirnya bilang, "Nenek, ini adalah bis yang benar." Neneknya merespon dengan menganggukkan kepala dan nyuruh cucunya masuk. Terus supirnya bilang, "Perempuan di seberang jalan bertanya tentangmu. Lututnya luka, makanya dia tidak bisa pergi keluar. Kenapa kau tidak melihatnya?" Terus neneknya memanggil Sangwoo, tapi karena Sangwoo nggak ngerti, jadi supir bus yang nerjemahin omongan neneknya itu. Ternyata neneknya nanya, apakah Sangwoo mau makan? Dan Sangwoo menjawab kalau dia mau pai coklat, karena tiba-tiba dia ngeliat ada anak kecil yang lagi makan pai coklat. Karena neneknya nggak tahu merek pai itu apa, neneknya nemuin bungkus pai coklat yang dimakan anak kecil itu. Dan dia keluar untuk pergi ke warung dekat sana. Ternyata warung itu milik perempuan yang lututnya luka yang dimaksud si supir tadi. Ternyata perempuan itu seorang nenek-nenek juga. Kayaknya dia kayak sahabatan gitu sama neneknya Sangwoo. Akhirnya neneknya ngasih bungkus pai tadi ke nenek yang punya warung. Neneknya Sangwoo bilang kalau dia mau beli pai coklat 2 bungkus. Tapi ternyata si nenek yang punya warung itu ngebungkusin banyak banget, lebih dari 2 bungkus dan gak mau dibayar. Dia ikhlas ngasihnya dan nyuruh simpen duitnya untuk keperluan lain. Karena dia gak mau dibayar dengan uang, akhirnya neneknya Sangwoo inisiatif untuk memberikan barang dagangannya yang gak laku ke si nenek penjaga warung dan akhirnya dia mau menerimanya. Nenek si penjaga warung itu bilang, katanya, "Datanglah lagi, aku tidak bisa mengunjungimu karena lututku sakit. Datang lagi sebelum salah satu dari kita meninggal dunia. Sekarang pergilah dan hati-hati di jalan." Nah, abis dari warung itu, neneknya Sangwoo balik ke arah bus untuk pulang. Tapi sebelum masuk bus, malah si Sangwoo ini menghalangi neneknya. Dia cuma mau ngambil 1 plastik pai coklat yang dibeli neneknya tadi dan nyuruh neneknya untuk pergi sendirian naik bus yang lain. Ternyata dia nyuruh begitu tuh karena dalam satu bus itu ada gadis yang dia sukai yang bernama Haeyeon. Neneknya cuma bisa ngetok-ngetok kaca dari luar bus, tapi Sangwoo nggak memperdulikannya sama sekali. Yang ngeladenin malah Cheol-yi. Dia itu paham maksud dari omongan neneknya Sangwoo. Dia bilang, "Jangan khawatir nenek, aku akan turun dengan Sangwoo." Jadi neneknya itu pengen nitip barang bawaan neneknya ke Sangwoo karena berat. Tapi Sangwoo nggak mau bawa barang itu. Dan bus itu langsung jalan. Haeyeon bilang, katanya kenapa neneknya Sangwoo nggak ikut. Terus kata Cheol-yi, dia bilang dia akan pulang nanti dan dia punya pekerjaan untuk dilakukan. Akhirnya mereka sampai nih di sana dan turun dari bus. Sangwoo nunggu setiap bus yang berhenti, tapi neneknya tak kunjung datang. Nah, setelah lama banget dia nungguin, akhirnya ada bus yang datang. Ternyata bus itu nggak ada neneknya juga. Ternyata neneknya ini jalan kaki. Sangwoo langsung nyamperin neneknya dan nanya, "Apa yang membuatmu begitu lama?" Terus dia langsung bawain barang neneknya ke rumah. Ya ampun, ternyata sejauh itu neneknya jalan kaki. Makanya tadi tuh neneknya minta Sangwoo untuk bawa barang dia naik ke bus, tapi Sangwoo-nya gak mau. Ternyata neneknya itu mau jalan kaki. Mungkin karena udah gak punya uang kali ya. Sedih banget sih ini. Terus malamnya si Sangwoo ini mau buang air lagi, tapi kali ini dia buang airnya di WC. Nah, neneknya ini rela nemenin padahal di luar itu anginnya kencang dan dingin banget. Keesokan harinya, Sangwoo ngisengin Cheol-yi. Pas lagi Cheol-yi jalan di bawah, dari arah atas, Sangwoo teriak kalau ada sapi gila yang mengejarnya. Akhirnya dia tuh sampai lari dan terjatuh sampai berdarah. Ternyata Sangwoo tuh cuma ngerjain aja. Padahal sebenarnya tuh nggak ada yang ngejar dia sama sekali. Padahal Cheol-yi ini lagi bawa kayu yang berat banget di punggungnya.
Sangwoo langsung disamperin sama Choi, tapi dia langsung kabur. Dan di tengah jalan Sangwoo ketemu sama Haeyeon. Gadis itu ternyata nyariin Sangwoo, katanya dia mau ngajak main. Dia pun langsung salah tingkah dan kepikiran sampai pas dia mau tidur, si Sangwoo ini senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, Sangwoo ingin berkunjung ke rumah gadis itu, tapi dia sadar kalau rambutnya itu nggak rapi. Akhirnya dia mintalah tuh neneknya untuk potong rambut dia. Lagi-lagi di sini terjadi miskomunikasi. Neneknya salah tangkep maksud dari ucapan Sangwoo. Dan Sangwoo ngiyain aja, disangkanya neneknya ini udah paham. Ternyata rambutnya Sangwoo dipotongnya itu kependekan. Dan dia uring-uringan lagi deh tuh. Nah, pas malamnya dia mau siap-siap ketemu gadis itu, kan neneknya mau ngasih Game Boy nih ke Sangwoo. Tapi Sangwoo ini salah pengertian. Dia tetap nganggap baterainya itu habis. Jadi percuma aja kalau dia terima. Tapi ternyata sang nenek membungkus Game Boy itu dan diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya. Dalam perjalanan menuju rumah gadis itu, Sangwoo terjatuh di tengah jalan dengan membawa boneka yang dibelinya untuk gadis itu. Terus tiba-tiba Choi teriakin dia dari atas bahwa ada sapi gila yang ngejar Sangwoo. Makanya dia disuruh lari. Tapi Sangwoo itu cuek aja nih karena dia nganggep bahwa Choi itu mau balas dendam ke dia dan cuma ngerjain dia aja. Tapi ternyata beneran dia itu dikejar sapi dan ditolonglah sama Choi. Aduh, ibarat udah jatuh tertimpa tangga pula. Akhirnya Sangwoo minta maaf karena dia sadar atas kesalahannya. Dan Choi pun pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Sangwoo ngeliat ada bungkusan kado dari neneknya dan membuka bungkusan tersebut. Ternyata di dalamnya terselip uang sisa hasil menjual melon untuk Sangwoo agar dia bisa membeli baterai baru. Seketika hal itu membuat Sangwoo merasa terharu dan air matanya tak terbendung lagi. Dia langsung nangis ke neneknya dan neneknya melihat kakinya Sangwoo terluka akibat jatuh tadi dan mengusap air mata cucunya itu. Tiba-tiba neneknya ngasih surat yang ternyata surat itu dari ibunya bahwa ibunya mau menjemput dia besok. Nah, malam harinya Sangwoo ngajarin neneknya membaca dan menulis agar mereka bisa saling mengirim surat. Tapi karena nggak bisa instan ngajarin sang nenek dan neneknya juga nggak bisa bicara atau menggunakan telepon, akhirnya Sangwoo bilang, "Nenek, jika kau sakit, kau mengirimkan surat kosong aja. Lalu aku akan tahu kalau itu adalah surat dari kau, dan aku akan datang secepatnya. Setuju?" Lalu Sangwoo menangis dan neneknya juga ikut menangis karena mereka akan berpisah besok. Malam harinya, pas neneknya udah tidur, Sangwoo diam-diam mengerjakan sesuatu untuk neneknya. Ternyata dia naruh benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarum. Ada beberapa yang sudah dia masukin, jadi neneknya tinggal ngejahit aja tanpa kesulitan masukin benang ke dalam jarum lagi. Dia juga menggambar sesuatu untuk neneknya. Keesokan harinya, tibalah saat ibunya menjemput Sangwoo. Ibunya memberikan pesan ke neneknya untuk makan dengan baik, karena makanan udah dibawain sama ibunya. Jaga diri baik-baik, dan ibunya berjanji untuk sering datang mengunjunginya. Dia juga berterima kasih karena sudah merawat Sangwoo. Sangwoo pun sedih banget karena harus berpisah dengan neneknya. Selama ia bersama sang nenek, Sangwoo berubah dari anak yang manja, nakal, dan tidak hormat kepada orang tua. Sekarang dia sudah berubah menjadi anak yang hormat terhadap orang yang lebih tua dan kepada orang lain. Cinta, kasih sayang, dan kesabaran neneknya lah yang mampu merubah sikap cucunya itu menjadi lebih baik. Nah, karena neneknya gak bisa bicara, membaca, atau menulis, pas sampai di rumah neneknya ngelihat sesuatu. Ternyata Sangwoo membuatkannya banyak kartu bergambar yang bertuliskan, "Aku sakit dan aku rindu padamu," dan beberapa kartu bergambar lainnya. Jika sang nenek mengirimkan salah satu kartu tersebut, Sangwoo akan segera mengunjunginya kembali. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini.
Terima kasih sudah menonton.